Baik, perkenalkan nama saya Angel Keja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Microsoft Forms. Pertama, kita sudah berada di tampilan Microsoft Forms seperti ini. Kemudian, kita bisa memilih New Form. Setelah itu, di sini kita bisa memberikan judul. Kemudian, di form description ini bisa menuliskan tujuan dari form ini dibuat. Kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan. Di sini saya akan menambahkan nama agar pengisi kuesioner bisa memberi nama mereka. Kemudian, itu di sini klik choice. Saya akan menuliskan contoh pertanyaan. Kemudian di sini kita bisa memilih iya, netral, dan ketiga itu adalah tidak. Nah, seperti ini kalian bisa terus menambahkan pertanyaannya sampai seberapa banyak pertanyaan kalian buat. Kemudian di sini responses nanti akan ada respon dari pengisi kuesioner. Kemudian setelah itu, bagaimana cara melakukan share link? Kita bisa collect response. Di sini kita bisa anyone can respond. Kita buat dulu linknya agak pendek, kemudian bisa copy. Setelah itu, setelah di copy, kemudian bisa di share dan kita bisa lihat status dari quiz ini adalah aktif. Dan bagaimana cara menutup linknya? Cara menutup linknya kita bisa klik di sini, kemudian setting. Kemudian kita bisa edit response. Di sini kita mungkin bisa menuliskan deadline reaction. Nah, di sini sudah berubah bahwa kuisnya sudah ditutup. Kemudian, bagaimana cara untuk agar datanya bisa diekspor, bisa diklik sini. Saya akan memberikan satu contohnya, seperti link yang sudah saya buat. Seperti ini. Di sini kita bisa lihat responnya sebanyak 40. Kemudian cara agar datanya bisa diekspor, kita bisa open in Excel. Kemudian sudah terekspor datanya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Cindy Yulista Indirawati, saya dari kelompok 12. Saya ingin menjelaskan mengenai rumus Cronbach alpha ataupun data untuk mengetahui reliability-nya. Pertama-tama saya izin share screen dulu, teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini kita sudah punya data Excel dari Microsoft Form yang kita sudah collect dan dijadikan ke Excel. Itu sebelumnya kita perlu ubah dulu nih teman-teman. Ini kan jawaban-jawaban dari responden ini kita harus convert dulu ke angka, yaitu teman-teman kita sudah buat panduannya di sini netral itu untuk dirubah menjadi angka 1, iya dirubah menjadi 2, dan tidak itu dirubah untuk menjadi angka 0. Nah, kita di sini nggak mungkin rubah satu-satu ya teman-teman. Jadi di sini saya mau kasih tips nih buat teman-teman. Jadi untuk rubahnya itu menjadi lebih efektif gitu ya. Dan sini kita blok dulu semuanya sel yang jawaban ini, lalu kita Ctrl F. Ya. Oke, jadi di sini kita ikutin arahan ini ya. Jadi netral kita ubah menjadi angka 1, lalu kita replace all. Ya. Sudah selesai, lanjut. Ya udah berubah ya teman-teman ya, netral menjadi angka 1, lalu kita iya itu kita ubah menjadi angka 2. Dari replace all. Nah, sudah berubah. Dan yang terakhir adalah tidak. Tidak itu kita ubah menjadi angka 0 ya. Replace all. Oke, nah di sini datanya
sudah berubah ya teman-teman, semuanya jadi angka. Saya rapikan dulu ya biar rapih. Nah, ini kelihatannya kan lebih bagus gitu ya. Oke, lalu sekarang kita buat variasinya. Sini saya tulis aja variasinya biar kelihatan beda gitu. Nah, sebelum itu saya perlu masukkan dulu. Kita perlu mengetahui berapa pertanyaan yang kita ajukan ya. Jadi di sini saya menggunakan, nah di sini karena ini ada angka dan ada huruf, jadi saya menggunakan rumus count A. Nah, count A ini saya blok untuk pertanyaan 1 sampai dengan 9. Jadi kita tahu berapa pertanyaannya. Oke, lalu tutup. Nah, di sini udah ada ya. Jadi 9 pertanyaan, betul banget nih. Oke, lalu kita buat variasinya di sini. Variasi dari sebentar ya, di sini kita buat variasinya dengan menggunakan rumus var dot t dalam kurung, kita blok semua dari sini ya sampai bawah dalam kurung. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nah, untuk sampingnya, samping kanan ini kita nggak perlu lagi masukin rumus, jadi kita perlu drag aja sampai, nah dari tanda panah plus ini kita drag aja, iya, kita drag aja ke samping. Nah, ini udah ngikutin nih semua rumusnya di sini. Oke, kita nggak perlu terlalu panjang ya untuk datanya, jadi kita ubah dulu menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, ini sudah jadi. Lalu kita masukkan di sum of the item variance ini, kita menggunakan rumus sum ya, kita masukkan rumus sum, lalu kita blok ini semua datanya. Oke, lalu kita kurung dan ya, hasilnya sudah keluar, ini 3,52. Oke, lalu kita untuk mengetahui variance ini kita menggunakan rumus yang sama, yaitu var dot break. Kita blok ini ke variance-nya. Oke, lalu kita kurung. Ya, di sini juga kita udah dapat ya. Nah, biar nggak terlalu panjang, kita samain aja 2 angka di belakang koma. Nah, lalu ini adalah Cronbach alfanya. Jadi semua kita sudah mengetahui angka-angkanya, lalu kita masukkan ini ke dalam rumus Cronbach alfa. Nah, rumusnya yaitu sama dengan, jadi sebenarnya di sini saya udah masukin ya rumusnya, tapi saya perjelas lagi di sini. Sama dengan dalam kurung item ataupun banyaknya pertanyaan, lalu kita bagi ya, kita bagi ke banyaknya pertanyaan lagi dikurangi 1, tutup kurung, lalu kita kalikan dalam kurung sum of the item variance. Sebelumnya kita dulu, 1 kurang sum of the item variance, dan kita bagi dengan 0,03, itu variance of total score, lalu kita tutup. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita sudah mendapatkan Cronbach alfanya yaitu 0. Kita bisa kasih juga 2 angka di belakang koma biar sama ya. Oke, sekian dari saya, video dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi sampai ketemu dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Jadi pada kali ini kita akan menjelaskan tentang caranya membuat descriptive statics. Nah, ini ada data-data yang sudah dipersiapkan. Lalu descriptive statics ini, yang ini saya buat dengan data analisis. Namun tetap kita harus mengetahui formulanya, yaitu seperti untuk mencari mean atau rata-rata, kita menggunakan rumus average. Lalu untuk standard error, kita menggunakan F8. F8 itu adalah standard deviation-nya per SQRT dari count-nya. Lalu median dengan rumus sama dengan median di drag tabel total score-nya. Mode juga sama, standard deviation juga sama.
sample variance juga kita pakai var.s, terus kita drag tabelnya. Lalu ada kurtosis pakai kur, terus squeeness dengan rumusnya, range yaitu dengan skor maksimum dikurang skor minimumnya. Minimum kita cari dengan minnya, maksimum juga. Sum menggunakan rumus sum seperti biasa. Lalu count dari total skornya juga. Nah, dengan demikianlah itu cara membuat descriptive statistics menggunakan formula. Terima kasih. Salam sejahtera. Baik, selamat malam. Pada kesempatan ini, saya Cakra Wahidatas dari kelompok 12 akan coba menjelaskan cara membuat list tabel atau daftar tabel dan daftar gambar di Microsoft Word. Ya, saya seperti A4. Ini berikut ada tabel internal reliability, kemudian gambar tabel descriptive statistics, juga gambar questionnaire screenshot dan gambar varieties of figures. Ya, langsung ke lembar kerja sudah saya siapkan. Baik, sudah saya siapkan lembar kerja Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, di tugas pertama yang akan saya buat adalah tabel internal reliability. Ya, nah itu tabelnya. Jadi caranya adalah cukup blok area tabel yang akan kita sisipkan di Microsoft Word, kemudian copy dan masuk ke Microsoft Word. Kita pastekan di sini. Ya, ada beberapa pilihan, tapi kita pilih yang ini aja, link and keep sources. Jadi secara format tetap sama ya, warna dan format yang lain. Juga kelebihannya adalah tetap link dengan nomor kerja Excel-nya. Jadi kalau ada perubahan di Excel, di sini juga akan ikut terupdate. Kemudian kita kasih untuk ukuran ini bisa kita sesuaikan ya, seperti ini. Ya. Terus kita insert caption. Karena bentuknya adalah tabel, jadi sudah betul ya, tabelnya adalah tabel. Kita kasih keterangan internal. Oke, sudah selesai. Ini ada kita pindah ke atas ya. Oke. Nah, ini kita ganti dengan posisinya ini 12. Oke, sudah cukup. Posisinya bisa kita atur ke atas ya. Ini sudah selesai. Kemudian berikutnya kita sisipkan gambar. Ya, caranya adalah klik insert, kemudian pictures, insert this device, masukkan di gambar yang akan kita masukkan, screenshot yang akan kita sisipkan di sini, kemudian klik insert. Oke, gambarnya sudah masuk, kita masukkan caption. Nah, ini karena caption masih table, labelnya kita ganti dengan keterangan figure 1 ya. Kita kasih keterangan questionnaire screenshot. Posisinya sudah di atas, keterangannya sudah sesuai. Oke. Nah, kalau tidak seperti ini, kita bisa perkecil gambarnya. Oke, sudah selesai. Terus seperti tadi, kita blok ganti dengan font yang sesuai dengan ini ya. Oke, ini untuk figure 1 personal screenshot. Terus berikutnya adalah juga kita masih sisipkan gambar yang lain. Caranya bisa klik insert pictures this device karena filenya ada di nomor ini. Kemudian ke gambar kedua yang kita sisipkan. Sudah dipilih, sudah insert. Sama seperti tadi, kita kasih caption. Insert caption, figure kedua secara otomatis, karena dia labelnya juga figure sudah sesuai, terus ini sudah di atas. Oke, keterangannya adalah
correctness of figures. Prosesnya sudah di atas, kalau sudah sesuai oke. Ya, sama seperti tadi, gambarnya turun ke bawah ya, karena gambarnya masih size-nya ukurannya kalau masih terlalu besar, jadi bisa kecil, kita agak minimize sedikit, kurang sedikit. Oke, ya gambarnya sudah sesuai, sudah masuk. Oke, gambar dan captionnya sudah sesuai. Kemudian berikutnya adalah kita akan sisipkan lagi tabel descriptive statistics. Oke, caranya seperti yang di awal tadi ya, kita akan copy data tabel Excel yang akan kita sisipkan di Microsoft Word. Ini tabelnya, ini datanya, klik kanan, copy, masuk ke Microsoft Word, paste. Oke, sudah masuk ya, kita kasih caption lagi, insert caption, ini bukan figur karena ini adalah bentuknya tabel, jadi kita rubah labelnya ke tabel ya, secara otomatis angkanya berubah karena ini merupakan tabel kedua yang saya sisipkan di gambar kerja tersebut. Posisinya sudah di atas, keterangannya adalah descriptive statistics ya, sudah sesuai semuanya. Oke, kita ubah sedikit fontnya dengan Times New Roman dan berubah. Oke, tabel dan gambar sudah kita sisipkan dan kita akan masukkan ke daftar gambar dan daftar tabel ya. Caranya sangat simpel sekali, menunya sudah disediakan oleh Microsoft Word ya, di menu references, kemudian insert table of figures ya, insert table of figures, kita cek kalau kita akan masukkan gambar, jadi label itu kita pilih yang figur ya, figur, kemudian oke. Ini adalah list gambar yang sudah kita buat tadi ya, ada figur 1 dan figur 2 di halaman 8 dan halaman 9. Oke, kita akan ubah dulu karena biar sesuai dengan yang lain, dan juga dan paragrafnya atau spasinya juga 1,5 biar apa. Di daftar tabel caranya juga sama, di menu references, kemudian klik insert table of figures, labelnya sudah sesuai ya, karena kita akan masukkan tabel, dan klik OK. Sudah masuk tabel 1 dan tabel 2 di halaman 7 dan 14 sudah masuk di sini secara otomatis ya. Kita lihat sedikit fontnya dengan Times New Roman 12 dengan spasi 1,5 ya. Oke, dan sudah ini semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai cara membuat daftar gambar dan daftar tabel di sesi kali ini. Terima kasih banyak. Saya Syahrini Rahman, saya sebagai PIC 5 akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar lampiran. Yang pertama kita lakukan adalah menulis judul blognya terlebih dahulu, yaitu daftar lampiran. Lalu saya akan membuat lampiran A sebagai heading pertama. Habis itu saya ke references dan membuka insert caption. Lampiran A1, lalu tulis daftar pertanyaan penelitian. Lalu habis itu saya akan mengcopy pertanyaan dari kuesioner yang kelompok saya sebarkan.
Setelah sudah, saya saya akan ke insert untuk membuat page number. Pilih yang bottom of page, lalu pilih yang play number 3, lalu saya sudah berubah menjadi K1. Dan di page selanjutnya sudah berubah menjadi halaman K2. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Maggie Rosandia. Aku dari kelompok 12 Tekstil. Kali ini aku bakal kasih tahu gimana caranya untuk lampirin data hasil kuesioner dari kuesioner yang udah kelompok aku bikin. Pertama, di sini aku udah bikin lampiran yang kedua, lampiran B, dan judulnya itu di heading 2, data hasil kuesioner. Di sini aku bisa langsung masukin gambar dari hasil data yang ada. Di sini kita tinggal ke picture, habis itu ke device, ke dokumen di device kita, langsung di sini aku udah masukin shoot. Tinggal kita ke kanan, habis itu insert caption. Di sini di label ini tuh ada beberapa pilihan. Di sini kan aku masukinnya tabel, jadi aku pilih captionnya itu tabel, terus dengan judul hasil data kuesioner. Ini kita pilih yang below selebgram, selanjutnya kita oke. Di sini tinggal kita rapiin aja fontnya, kita ganti size ke 12 dan bikin kelanjutan. Habis itu kita taruh di sini. Oke. Karena di sini datanya belum masuk semua, jadi aku bakal tambahin lagi gambar dari datanya. Masih sama kayak tadi, caranya kita add gambar dari device, lalu kita klik kanan insert caption lagi, sama kayak tadi kita lakuin hal yang sama. Di sini udah langsung table 2 karena gambar yang di table pertama tadi itu udah masuk sudah terdaftar, jadi langsung auto ke table 2. Begitu juga selanjutnya kalau kita mau add gambar berikutnya, nanti dia langsung auto ke tabel 3. Jadi kita kasih judul yang sama, yaitu data hasil kuesioner. Ini tinggal kita rapiin aja. Ini kita samain ukuran font dan warna fontnya. Itu kita taruh di center. Nah, begitu cara masukin gambar dari data hasil kuesioner. Dimasukin data kayak gini agar nanti pas di daftar lampiran tabel 1 dan 2 ini juga masuk ke daftar lampirannya. Terima kasih.